Ada? 8. Ada 8. 2 pangkat 3. Ya, sehingga setiap potensi atau setiap peluang suatu pernyataan dari 3 kombinasi atau proposisi tersebut itu diakomodasi semuanya. Ya, jadi pernyataan P, kemudian pernyataan Q, pernyataan R, ya, P, Q, R gitu. Itu kombinasinya kena semua. Nah, kemudian silogisme disjungsi ini didasarkan pada tautologi P atau Q dan negasi P ini dikurungkan itu diimplikasikan dengan Q sehingga menjadi suatu kaidah silogisme disjungsi sebagai berikut. Jadi jika P atau Q ya kemudian kita mengambil suatu pernyataan lagi min P itu menghasilkan nilai Q. Ya. Oke. Kita memperhatikan inferensi sebagai berikut. Saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Jadi saya belajar dengan giat ini pernyataan P. Atau berarti kita menggunakan disjungsi ya. Kemudian saya menikah tahun depan. Ini pernyataan Q. Kemudian pernyataan kedua di baris kedua ini, saya tidak belajar dengan giat. Ini adalah negasi apa ini? P. Negasi P. Oleh karena itu, saya menikah tahun depan. Betul nggak? Pernyataan ini betul apa tidak? Ayo, Sarif. Jadi pernyataan atas itu sama halnya dengan pernyataan yang di bawah ini. Saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan, saya tidak belajar dengan giat, ya. Oleh karena itu, saya menikah tahun depan. Nah, pernyataan tersebut itu bisa dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran, ya. Kalau teman-teman mau mencobanya, gitu. Mungkin nanti saya menunjuk satu orang untuk membuktikan ya. Kita lanjutkan karena masih banyak materinya. Kemudian ada simplifikasi. Nah, simplifikasi ini didasarkan pada kaidah tautologi sesuai dengan yang ada di depan Anda itu di PPT. Yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis. Sedangkan Q adalah konklusi. Ya, maka kaidah simplifikasi ditulis dengan cara P dan Q itu menghasilkan P itu sendiri ya. Nah ini apa contohnya? Contohnya ini, Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Apakah dia kemudian kita mengambil salah satunya itu dianggap satu yang benar atau salah? Seharusnya keduanya, Pak. Kenapa? Seharusnya keduanya kan, Pak. Oke, sekarang realitanya begini. Ya, sekarang realitanya begini. Saya mempunyai sepeda Prima, sepeda Ninja gitu ya, dan mobil Avanza. Ketika saya menyatakan saya punya mobil Avanza, betul apa salah? Betul. Kenapa? Betul. Betul. Maka ini disebut dengan simplifikasi. Membuat menjadi simple. Karena itu sudah mewakili suatu kebenaran. Betul nggak? Misalnya begini, saya punya mobil Avanza, saya juga saya punya mobil Prius, dan saya punya mobil Ras. Kemudian saya menyebutkan, saya punya mobil Ras, betul apa tidak?
Padahal saya tadi menyebutkan saya punya 3 kepemilikan. Ketika saya menyebutkan satu saja, itu sudah benar apa enggak? Sudah betul, Pak. Sudah betul. Pak. Itu namanya disebut dengan simplifikasi. Jadi Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar, itu bisa dijawab 2 ya. Yang pertama adalah Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar, itu kesimpulannya adalah bisa jadi Hamid adalah mahasiswa ITB, itu benar. Kemudian Hamid adalah mahasiswa Unpar, juga benar. Sama-sama benar ya. Oke, kemudian ada penjumlahan. Jadi kaidah ini didasarkan pada tautologi. Ya, kalau teman-teman misalnya ini mencoba untuk membangun tabel kebenaran, ya coba kita lukiskan dengan menggunakan tabel kebenaran, boleh. Ini ya, true, false, true, false. Kemudian P, I. Tanda ini tanda atau dan? Atau. Oke, atau ya. Diambil yang apa kalau atau? Keduanya salah satu, tapi tidak keduanya. Tapi bukan gini ya. Ya. Kemudian P, jika P maka P atau ya, I. Apa ini hasilnya? True, false, True, Pak. True juga. Ini kalau ada implikasi ya, kalau dua-duanya salah, itu dia benar. Jadi ini disebut dengan tautologi, karena mempunyai hasil kebenaran yang sama semua, sama-sama benar semua. Setiap ada pernyataan yang ada di proposisi P dan Q, maupun pernyataan majmuk P dan Q, atau Q gitu ya. Oke. Jadi penjumlahan ini contohnya ini. Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit. Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit. Karena itu, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengambil kuliah algoritma. Ya. Oke, kalau begitu Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit. Ya, kalau kita lihat di pernyataan P ini ya, kemudian penarikan kesimpulannya menjadi Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Betul apa salah ini? Betul, Pak. Betul. Karena di sini ada pernyataan Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit yang diulang dari pernyataan P. Ya. Kalaupun ini atau mengulang kuliah algoritma, tetapi tidak ada Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, ini menjadi rancu. Ya, maka disebut dengan pernyataan pertama itu boleh ditambahkan dengan menggunakan atau gitu ya. Kemudian dijadikan satu kesimpulan, ditulis ulang ya, kemudian diataukan dengan pernyataan yang lain, maka pernyataan yang benar yang pertama adalah pasti benarnya. Kemudian konjungsi kemarin juga sudah ya, konjungsi itu jika ada dua proposisi P dan Q ya, P dan Q maka penulisannya seperti ini ya. Itu didasarkan pada kaidah tautologi seperti
yang ada di LC di PPT ini ya. Itu bisa dibuktikan, teman-teman bisa membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran dan pasti hasil di akhirnya adalah semuanya true. Contohnya begini. Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kemudian Taslim mengulang kuliah algoritma. Jadi Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma. Maka dua pernyataan ini itu dihubungkan dengan menggunakan dan. Ya, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Itu disebut dengan konjungsi. Kemarin sudah ya kita jelaskan itu. Kalau konjungsi berarti mengambil pernyataan yang salah atau benar ketika ada dua pernyataan atau proposisi yang berbeda. Gimana? Dan itu ngambil yang salah apa yang benar? Salah. Ngambil yang salah jika ada dua pernyataan atau proposisi yang salah satunya bernilai salah. Kemudian argumen. Nah, ini argumen dibahas Mas Pang tadi. Oh, itu kemana nanti? Ini cuma simbol-simbol aja. Jadi argumen itu sederetan proposisi kalau dalam matematika diskrit ya. Maka ditulis ada proposisi 1, kemudian bawahnya ada proposisi 2 sampai proposisi yang ke N. Ya. Maka semua sederetan proposisi itu harus ditarik kesimpulan di bagian akhirnya. Definisinya, sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya argumen dikatakan valid ya sampean Mas Wangil. Tadi valid ya. Jadi kalau ada suatu argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar. Sahih ya istilahnya. Sahih. Kalau saya menyebutnya tadi Valid. Tapi valid agak berbeda, sedikit berbeda. Valid adalah ketika kita anggap premisnya benar. Iya. Dan kalau dalam keadaan seperti itu konklusinya pasti benar, tidak mungkin salah, itu valid. Kalau ada kemungkinan salah, invalid. Invalid. Nah, jadi mungkin ya istilah aja ya. Iya. Iya, kadang-kadang di buku yang satu disebut dengan apa? Palsu. False atau sahih. Iya, beda sedikit. Sebaliknya argumen dikatakan palsu ya, kebalikannya tadi. Jika argumen sahih, ya, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis. Atau sama dengan memperlihatkan bahwa kalau dibuat simbol begini ya, implikasinya di bagian akhir itu adalah suatu yang benar dalam bentuk, kalau dibuat suatu tabel kebenaran itu dalam bentuk sebuah tautologi itu. Nilainya benar semua. Sebaliknya, argumen yang invalid ya. Invalid ya. Argumen yang invalid itu berarti proses penalarannya yang tidak benar. Nah, itu ya. Itu salah satu poin utama dalam argumen. Ini contoh. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Nah, ini nanti silakan simpulkan ini pernyataan yang sahih apa tidak. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua bagaimana? Yang pertama, air laut surut setelah gempa di laut. Iya. Sebagai P, kemudian tsunami datang sebagai G. Oke, berarti pernyataan ini sesuai dengan modus apa? Yang sudah kita bahas tadi. Jika P maka Q, kemudian P ya, menghasilkan Q gitu ya.
Ini disebut dengan modus ponen. Ya, maka modus ponen yang sesuai dengan kaidah tautologi tadi, ya ketika kita membuktikan dalam satu tabel kebenaran menghasilkan nilai tautologi, maka itu suatu kebenaran. Ya, maka sesuai dengan rumus tadi P maka Q, maka ketika suatu pernyataan P itu pasti menghasilkan Q gitu ya. Ya sudah jelas ya. P, pernyataan P tadi apa? Air laut surut setelah gempa di laut, Pak. Kalau dibuat implikasi, jika Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka ya, tsunami maka datang. tsunami datang. Kemudian diulang pernyataan pertama, air laut surut setelah gempa di laut, maka kesimpulannya adalah Tsunami datang. tsunami datang. Nah, itu adalah suatu modus ponen. Oke. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Bagaimana membuktikan suatu kebenaran? Buat tabel kebenaran mengacu pada tautologi yang ditawarkan pada modus ponen tadi. Ya. Nah ini. Kalau kita mau membuat membuktikan bahwa pernyataan ini adalah suatu kebenaran, maka kita membuktikannya melalui ini. Ya, kalau ini tidak benar, ya berarti ada yang salah dengan ini, rumus ini, atau kaidah yang mendasari modus ponen ini. Coba kita buktikan ya. P, I, kemudian P, maka Q, kemudian P, ya, dan P, maka Q, kemudian ini kita taruh di sini. True, true, false, false, true, false, true, false. Ya, P maka Q hasilnya apa ini? True, false, true, false, true. Berarti yang false di baris kedua ya. Nah ini, yang pertama adalah true, false, true, true. Nah, kemudian P dan P maka Q apa ini? True, true menghasilkan true. False, false, False. apa? False ya. False. False, true, False. 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 Ini false ya. Kemudian yang ini kemudian implikasi Q ya. True, true. Apa ini? True ya. False, true, true. False, false, true. False, false, true. Nah, ini sudah kita buktikan bahwa pernyataan tautologi yang ada yang di depan Anda itu menghasilkan suatu tabel kebenaran dari semua pernyataan itu nilainya benar ya. Semua kombinasi pernyataan P, Q, P maka Q, kemudian menghasilkan kaidah proposisi majemuk P dan dalam kurung P maka Q dalam kurung maka Q ya, itu menghasilkan suatu tautologi ya. Oleh karena itu maka kaidah ini menjadi satu benar ketika ada pernyataan dalam bentuk kalimat ya. Kalau kita mau mengkonversi, jika air laut tadi surut, maka tsunami datang ya. Kalau kita membuat satu bilangan, contoh bilangan apa? Bilangan jika apa ini? Jika bilangan bilangan berapa ini? Jika bilangan 2 adalah bilangan genap,
maka tidak nyambung, tidak apa-apa ya. Yang penting logis ya. Jika dua adalah bilangan genap, ya, maka 2 habis membagi bilangan genap, ya, misalnya gitu. Jika 2 bilangan genap, jika 2 bilangan genap, maka misalnya pernyataan yang lain, maka 4 habis dibagi 2. Ini benar nggak? 2 pernyataan ini. 1 pernyataan ini. Jika 2 bilangan genap, maka 4 habis dibagi dengan 2. Betul nggak? Di pernyataan pertama dulu, jika 2 bilangan genap, 2 itu bilangan genap nggak? Ya benar. Oke, berarti true ya nilainya. Maka 4 habis dibagi 2, betul nggak? Iya. Ya betul. Ya, ini pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan P diambil menggunakan kaidah modus ponen ya, menggunakan kaidah modus ponen. P jika 2 bilangan genap, betul nggak? Betul. Maka jadi istilahnya bisa ditarik kesimpulan dari pernyataan yang awal tadi, maka ketika 2 bilangan genap hasilnya adalah 4 habis dibagi 2, itu juga benar. Oke, modus ponen, modus tolen saya kira bisa bisa dibuktikan ya dengan seperti tadi ya. Ini penjumlahan sudah, conjunction sudah, argumen ini tadi, ya contohnya sudah ya, yang dalam bentuk modus ponen. Kemudian bagaimana membuktikan suatu kesahihan? Yang pertama caranya adalah menggunakan tabel kebenaran. Ya, menggunakan tabel kebenaran. Ya, apa yang dibuktikan ya? Sahih atau valid atau tidaknya itu. Jadi contoh 1A ini ya kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Misalnya tabel 1A. Ya, kita mengatakan bahwa sahih dalam suatu argumen itu jika semua hipotesisnya benar ya. Jika semua premisnya hipotesanya benar, maka konklusinya pasti akan benar. Ya. Tetapi apabila hipotesis P dan P maka Q itu benar, maka konklusi dalam tabel ya, maka konklusi Q itu juga benar. Sehingga argumen dikatakan benar pada tabel di atas, ya. P dan P maka Q benar secara bersama-sama pada baris 1. Nah, ini kita lihat baris 1. Nah, ini. Pada baris 1 ini Q itu bernilai benar. Konklusinya itu bernilai benar. Ya, kita ini kan kita lihat kalau yang baris pertama itu disebut dengan apa? P ini disebut dengan apa ini? Dalam satu argumen itu ada 2 yang penting. Yang pertama itu adalah premis dan yang kedua adalah konklusi. Ya. Pada baris pertama, Q itu benar. Ya. Kalau kita lihat dari pernyataan ini, sahih jika semua hipotesisnya benar. Ya. Sahih jika semua hipotesisnya benar. Maka konklusinya juga benar. Ya, apabila hipotesis P
Ya, hipotesis P, jadi P ini hipotesis ya. Kemudian P maka Q benar, maka konklusi Q juga harus benar. Ngerti maksudnya? Jadi konklusi itu harus benar. Misalnya ada suatu konklusi yang salah, berarti pasti ada sesuatu yang aneh. Itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang salah. Ya. Jadi argumen berbentuk modus ponen di atas adalah sahih dengan menggunakan pendekatan pembuktian kesahihan dengan menggunakan pendekatan baris pertama ini ya. Ya, karena pernyataan P tadi adalah suatu kebenaran, Q adalah suatu kebenaran, maka P maka Q itu adalah suatu kebenaran jika kita menggunakan pendekatan implikasi. Ya, ini argumen ya. Di argumen itu merupakan deretan dari proposisi gitu ya. Jadi perlu ditarik suatu konklusi gitu ya. Kemudian cara yang kedua menggunakan tabel kebenaran. Ya, kita menggunakan membuktikan tabel kebenaran yang modus ponen tadi ya. Ini ternyata di sini sudah ada. Ya, kita nggak melanjutkan lagi. Kita nggak usah ulang lagi. Ya, di sini sudah ada. Bahwa penarikan kesimpulan di dalam argumen ini menggunakan modus ponen gitu ya. Jadi kita juga telah memperlihatkan bahwa modus ponen adalah argumen yang sahih. Kita ini membuktikan bahwa modus ponen itu ternyata itu menghasilkan argumen yang sahih. Ya. Dengan kita menunjukkan bentuk tautologi dari tabel kebenaran yang menjadi satu kaidah dari modus ponen. Oke, kita lanjutkan. Contoh, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Nah, kemudian tsunami datang, air di laut surut setelah gempa di laut. Ini pernyataan benar atau tidak ini? Tidak, Pak. Ya, tidak ya. Ya, karena kalau kita lihat modus ponen nggak seperti itu, sedangkan modus tolen itu negasi P menghasilkan negasi Q menghasilkan negasi P. Acuannya jelas ya, menggunakan kaidah tautologi yang ada di depan itu. Maka kaidah modus tolen yang mengacu kepada kaidah tautologi yang pernyataannya itu menjadi suatu argumen yang benar. Jadi argumen itu kan susunan dari proposisi ya, di mana diimplikasikan ya. Ya, jika maka gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi P, Q itu seandainya kita menggunakan modus ponen itu P, Q, kemudian P maka Q gitu ya. Kalau kita menggunakan modus ponen gitu ya. Nah, seharusnya seperti ini. Ya, sedangkan tadi menggunakan Q dulu, baru di bawahnya simpulannya adalah P. Jadi itu tidak benar itu. Oke. Nah, kalau misalnya dibuktikan gitu, dari tabel 1A dan contoh 1A tampak bahwa hipotesis P dan P maka Q benar pada baris
ketiga. Tetapi pada baris 3 ini konklusinya P salah gitu ya. Jadi argumen tersebut tidak sahih atau disebut dengan invalid atau disebut dengan palsu. Sehingga penalaran menjadi tidak benar. Nah, ini ditunjukkan dengan tabel Q dan P maka Q, implikasi Q gitu ya. Bukanlah tautologi sehingga argumen dikatakan tidak sahih ya. tidak sahih. Jadi pernyataan ini itu sebenarnya ya itu bisa diambil kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini itu kalau dijadikan suatu kaidah itu menjadi ya ini kita ambil. Kemudian antara dua pernyataan ini ya, baris pertama dan baris kedua itu dijadikan dan ya. Kemudian P I ya. Kemudian dikurung ya. Kemudian P ini menjadi suatu implikasi. Nah, begini. Kemudian buatlah tabel kebenaran. Kebenaran. Yang ternyata ketika diuji ya bukan tautologi gitu ya. Bukan tautologi. Seharusnya di sini menghasilkan true semua. Bisa nggak? Ada yang sulit untuk memahami? Bisa, Pak. Cuman itu ada kesalahan. Itu diaplikasikan dengan Q, Pak. Oh, tadi itu bukan P ya, sorry. Saya kok akhir-akhir ini sering nulis keliru ya. Caranya P ya. Oke. Ya, yang benar ini ya, yang saya tulis ini ya. Makanya saya kadang-kadang untuk nulisnya. Tapi yang jelas di sini sudah benar ya. Ya. Jadi P ini, jadi TT berarti true ya. Kemudian FT ini true ya. Kemudian TF false ya. Kemudian TF lagi, FF. FF ini ya. Itu menjadi true. Jadi semua true-nya 3, kemudian false-nya 1. Tidak tautologi, berarti ini salah. Ada tugas ya. Tugasnya kok banyak ya. Periksa kesahihan argumen berikut. Ya, silakan dicoba ya. Ya, misalnya jika 11 lebih kecil dari 8, betul nggak itu? Salah, Pak. Salah. Ya. Maka 11 bukan bilangan prima. Betul nggak ya? Betul. Itu salah. Salah juga. 11 terima ya. 11 tidak lebih kecil dari 8, betul nggak? Nah, ini silakan nanti dikerjakan sebagai tugas ya. Dikerjakan sebagai tugas. Mudah-mudahan dikerjakan tepat waktu dan tidak molor ya. Kalau molor susah. Oke, kita lanjut ke himpunan. Oh sorry, masih ada ternyata. Ada aksioma, ada teorema, ada lema, ada corollary. Di aksioma itu proposisi yang diasumsikan benar. Diasumsikan benar. Entah itu pernyataan apapun itu. Yang penting diasumsikan benar. Tetapi harus logis ya.
Jadi aksioma tidak memerlukan pembuktian. Ini contohnya. Untuk semua bilangan real X dan Y, berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Ini perlu pembuktian nggak ini? Yang jelas-jelas ini kan mau diputer-puter kan hasilnya sama ya, walaupun tidak harus dibuktikan dengan mengganti angka. Betul nggak ya? Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Ini kalau dalam matematika disebut dengan hukum komutatif penjumlahan. Ya, ini salah satu contoh. Kemudian jika kita diberikan dua titik yang berbeda, lah kemudian maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Ini perlu dibuktikan nggak? Masuk akal nggak ya? Harusnya bisa lebih dari satu, Pak. Lebih dari satu ya? Iya, kan bisa Berarti dari numpuk gitu ya? Ada dua titik. Kemudian bukan titiknya begini kemudian. Oh iya Pak. Oh ya Pak, ngerti Pak. Ya, berarti perlu benar. Ya, ini disebut dengan aksioma. Ya karena di situ tidak memerlukan pembuktian lebih. Walaupun dibuktikan ya hasilnya benar gitu ya. Kemudian ada teorema. Teorema itu proposisi yang sudah terbukti benar. Ya. Nah, kemudian cara mengilustrasikannya itu di dalamnya ada lemma dan corollary. Jadi di dalam teorema itu dijelaskan lebih detail lagi menggunakan pendekatan lemma dan corollary. Ngerti kan? Berarti di dalam teorema ada dua pendekatan, lemma dan corollary. Nah, sedangkan lemma itu apa? Lemma itu sama ternyata, itu kan bagian daripada teorema. Tetapi teorema di dalam lemma itu digunakan untuk membangun teorema yang utuh gitu ya, yang lebih utuh. Gitu. Jadi lemma itu adalah teorema sederhana yang digunakan dalam pembuktian teorema lain. Ya, nanti ada contohnya. Ya biasanya kalau digunakan pada pembuktian proposisi yang lebih kompleks, proposisinya banyak. Ya argumennya lebih argumennya banyak, pernyataannya banyak, kompleks. Yang dalam hal ini pembuktian tersebut dapat lebih mudah dimengerti menggunakan sederetan lemma. Ya, jadi mungkin seandainya ada rumus ya, ada suatu teori rumus bla 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 bla. Ternyata rumus itu dijelaskan menggunakan merupakan perlu dijelaskan dengan menggunakan lemma gitu. Nah, setiap lemma ini dibuktikan secara individual. Jadi lemma dibuktikan terhadap lemma itu sendiri. Nah, keterkaitan antar lemma atau sederetan lemma ini mendukung teori yang diaju. Ini contoh ya. Ini contoh teorema. Jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Nah, ini perlu penegasan nggak ini? Ya, sama dengan contoh yang kedua. Untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari apa itu ya? Ini ada yang kurang ini. Y kurang dari sama dengan berapa itu? Maka Z ya itu ya. Jadi X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Nah, ini hukum transitif. Nah, maka untuk lebih detail lagi, pada contoh teorema 1 ini, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang,
ya maka sudut yang berlawanan dengan itu tersebut sama besar. Nah ini ternyata diperdalam lagi menggunakan lemma dan Polorovi ya. Ya, jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Ada lagi ini. Polorovi ini mengikuti teorema A. Nah, berarti Polorovi itu juga teorema. Tetapi teorema yang mengacu pada teorema yang A ya, yang satu ini ya. Kemudian contoh lemma. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka N-1 bilangan positif atau N-1 sama dengan 0. Nah, ini kan mandiri ya. Lemma itu mandiri. Ya dibuktikan sendiri. Ya dibuktikan tidak mengacu pada teorema yang lain. Ya dia dibuktikan secara mandiri. Ya, misalnya jika N adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu berapa? Mulai berapa? Mulai 1, Pak. 0, Pak. 01. 0 ya. Oke, kita ambil 10 lah. Maka N-1 bilangan positif. Jika N adalah bilangan bulat positif kan berarti 0, 1, 2, 3. Ya, pokoknya positif yang ada negatifnya. Artinya tidak bertanda. Ya. Tidak bertanda. Kalau bertanda itu berarti ada minusnya. Coba 1 ya. Maka N-1 bilangan positif atau N-1 sama dengan 0. Kalau 1 dikurangi 1 sama dengan apa? 0, betul ya? Iya, Pak. Kalau 2 dikurangi 1? 1, Pak. 1. Kalau 0 dikurangi 1? Baru negatif, Pak. Negatif 1. Baru negatif ya. Nah, maka N-1 bilangan positif atau N-1 sama dengan 0 itu menjadi kesimpulan yang benar atau salah? Ada ataunya ini. Maka pembuktian lemma ini sudah benar terhadap Ya, Pak. pernyataan dia sendiri. Karena N adalah bilangan bulat positif, itu jika N-nya 0, 0 min 1 itu kan nilainya min 1 kan ya. Atau N-1 sama dengan apa namanya N-1 bilangan positif atau N-1 sama dengan 0. Ini salah atau benar ini? Dua-duanya salah kayaknya. 0 itu masuk bilangan positif atau enggak, 0 Pak? masuk bilangan positif. Tetapi di sini adalah, bilangan positif mulai 1 kayaknya ya. Ya, kalau dari soal ini 1 sih, Pak. 1 ya. Ya, Pak. Jadi Maka benar. 1 min 1 itu sama dengan bilangan positif atau N min 1 sama dengan 0. Kemungkinan yang masuk di N min 1-nya sama dengan 0 ini ya. Iya, Pak. Kalau Oke. ya. Oke. Nah, sekarang baru sebenarnya kita ini di hari ini itu menjelaskan terkait dengan himpunan. Jadi tadi itu sebenarnya kekurangan dari materi kemarin. Ya kita nggak bisa membahas detail ya, ada berapa materi, 14 materi. Ya kita sudah berapa jam ini? 10.57 berarti sudah 1 jam ya. Kita tambahi 30 menit lagi lah. Himpunan. Himpunan itu berarti set ya. Karena dia himpunan berarti kan ada beberapa objek. Jadi himpunan itu set dari sekumpulan objek-objek yang berbeda. Ya, penyajian himpunan ini ada enumerasi. Enumerasi itu menurut teman-teman apa itu? Itu sesuai di tulisan, Pak. Ada Dan ada kurung-kurung awal. Ada peningkatan ya. Jadi enumerasi itu ada apa namanya? Mirip-mirip dengan increase increment gitu ya, sama decrement, mirip-mirip gitu ya. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi himpunan A itu berisi 1, 2, 3, 4. Ya, atau 4, 3, 2, 1. Ini disebut dengan
unordered collection. Ya, ada peningkatan angka gitu ya, atau penurunan angka. Kemudian himpunan itu disajikan dengan menggunakan simbol baku. Contoh, P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Nah, pakai huruf P gitu ya. Tetapi ini kan bisa ditafsirkan gitu. Jadi himpunan bilangan bulat positif itu berarti mulai, oh ya ini bilangan bulat positif ternyata mulai dari 1 ya. Oke, berarti tadi sudah benar. Berarti bilangan bulat positif himpunannya adalah 1, 2, 3 sampai hari kiamat. Karena itu ada titik-titiknya. Wilayah mil kiamat ya. Kemudian penyajian himpunan yang ketiga adalah menggunakan notasi pembentuk bilangan. Notasi pembentuk himpunan atau disebut dengan set builder. Jadi contohnya X ya. Kemudian ada tanda apa namanya? Itu biasanya dimaknai dengan di mana gitu. X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X ya. Jadi aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan ya, bagian di kiri tanda garis vertikal ini ya, ini melambangkan elemen himpunan, berarti bagian daripada himpunan ya. Elemen himpunan, jadi elemen ya. Kemudian tanda garis vertikal itu dibaca di mana atau sedemikian sehingga gitu. Kemudian bagian di sebelah kanan tanda garis vertikal ini itu menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Syaratnya apa? Kemudian setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai atau dan, sebagai dan gitu ya. Contoh ini, A adalah himpunan bulat positif ya, yang lebih kecil dari 5 dinyatakan sebagai berikut. X ya, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Berapa itu? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Nah, itu kalau digunakan apa namanya dalam bentuk notasi pembentuk himpunannya adalah seperti ini. X ya, di mana X merupakan elemen dari B. Ya. Dan X itu lebih kecil dari 5. Kemudian cara penyajian himpunan itu bisa menggunakan diagram Venn. Ya, mungkin di SMP atau SMA pernah diajari begitu ya. Diagram Venn. Di penyajian himpunan secara grafis. Ya, contoh himpunan U itu 1, 2, bla bla sampai 8, A 1, 2, 3, 5, B 2, 5, 6, 8, maka ketiga himpunan tersebut dapat digambarkan dengan diagram Venn ya. Ini diagramnya kok hilang ya. Dan nanti kita buat. Ya, intinya menggunakan diagram Venn itu dapat apa namanya dilakukan ya. Jadi kalau kita mau membuatnya itu di U, kemudian A-nya itu coba yang beririsan itu nilai berapa? 2 sama 5 ya. Sama 5, Pak. Di 2, 5, 1, 3, kemudian 3, kemudian 6, 8. Nah, gitu ya. Kemudian yang di luar 2 lingkaran ini berapa ya? 7. Sama? Sama berapa? 4 ya. Oke. Nah ini representasi penyajian
himpunan ya, bisa menggunakan diagram Venn seperti ini. Kemudian definisi dari suatu cardinality. Sebuah himpunan dikatakan berhingga berarti finite set, jika terdapat n elemen yang berbeda atau distinct itu berbeda. Yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat tak negatif, berarti positif. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga atau infinite set. Notasinya adalah NA, atau dalam bentuk kayak nilai mutlak begini, tapi ini bukan nilai mutlak ya. Ini disebut, kalau kita mau menyebut itu disebut dengan kardinalitas. Disebut dengan kardinalitas. Maka ketika kita mau menulis menggunakan mirip dengan nilai mutlak ya, ini menyatakan suatu kardinalitas himpunan. Ya, ini contohnya. A ya sama dengan X, di mana X merupakan himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka kardinalitasnya adalah 8. Ya, apa maksudnya ini? Ya, apa namanya, kurang dari 20 itu berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Oh, ini ada. Nah, ini itu kalau kita hitung saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah bilangan prima ini itu disebut dengan kardinalitas. Berapa? 8 gitu ya. Oke, paham ya? Paham, Mbak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada himpunan kosong. 0 sama himpunan kosong beda nggak? Beda nggak? 0 itu bukannya termasuk angka ya, Pak? Ya, tapi kan juga bisa dikatakan himpunan kan? Iya. Nah, himpunan kosong itu sama himpunan yang punya nilai cuma 1 tok 0 gitu ya. Itu beda apa sama itu? Beda ya. Kalau himpunan kosong betul-betul isinya kosong. Tapi kalau 0 itu sebenarnya dia mempunyai suatu entitas tetapi nilainya nggak ada. Kalau kosong itu tidak bisa ditempelkan dengan menggunakan bilangan yang lain. Kalau 0 bisa nggak ditempelin? Bisa. Ya, 0 di depannya 1 ya jadi 10 gitu. Maka contohnya definisi dulu ya, di himpunan yang tidak memiliki atau elemen ya, tidak mempunyai elemen ya, himpunan dengan kardinalitas 0 ya, 0, kardinalitasnya yang 0, karena dia tidak mempunyai elemen. Kalau punya elemen 1 saja, misalnya 0 ini kardinalitasnya 1, tetapi karena dia itu di dalamnya kosong melompong, berarti kardinalitasnya adalah 0. Ya, kardinalitas dari E ini menjadi 0 karena X di mana X kurang dari X. X kurang dari X. Apa maksudnya ini? Ya, bilangan kosong ya mungkin ya. Bilangan kosong sehingga nilainya adalah, kardinalitasnya adalah 0. Kemudian contoh lagi, orang Indonesia yang pernah ke bulan berapa orang? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kardinalitas dari P ini adalah 0. Ya, penulisan apa namanya himpunan kosong ya dapat ditulis dengan begini, dapat ditulis dengan bentuk-bentuk yang lain. Kemudian subset, banyak ya materi kita ya. Sebentar. Subset.
Apa subset itu? Subset adalah himpunan A dikatakan himpunan bagian. Ya. Jadi himpunan A dikatakan himpunan bagian, berarti disebut dengan subset dari himpunan B. Ya, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ya, berarti A itu subset dari himpunan B. Ya, berarti semua yang ada di sini, betul nggak? Iya, Pak. Ya, tetapi semua yang ada di sini tidak wajib di sini, betul nggak? Iya, Pak. Betul. Berarti subset itu merupakan bagian dari himpunan yang lebih banyak itu. Dengan menggunakan diagram Venn, A himpunan bagian dari B, ternyata wah ini kok hilang. Oh ini ya. Ini ya. Jadi ada himpunan semesta, kemudian ada B ini kan himpunan yang lebih banyak. A ini subset dari B, berarti di dalamnya lingkaran B. Oke. Himpunan bagian ini misalnya 1, 2, 3 itu himpunan bagian daripada 1, 2, 3, 4, 5, betul. 1, 2, 3 juga merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3 itu sendiri. Nah, apa? Yang penting masih di dalam B-nya itu. Kemudian N kurang himpunan bagian dari Z, Z himpunan bagian dari R, R himpunan bagian dari C. Nah, ini maksudnya apa ini? Jadi N ya, kemudian Z, kemudian R, kemudian apa? C itu. Itu ya. Kemudian jika A X di mana jika A ya sama dengan X dan Y, di mana X plus Y kurang dari X, kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan B, ada lagi ya, notasi himpunan lagi, X, Y, di mana 2X plus Y kurang dari X, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama, maka B subset dari A. Ya kita buktikan. Ya kita buktikan bahwa X plus Y kurang dari 4 dan 2X plus Y kurang dari 4. Ya, kita buktikan ya. Silakan dibuktikan sendiri ya. Kemudian, A, P, Q, R bukan himpunan bagian dari B, misalnya. Kemudian B itu M, P, Q, T, U, karena R, elemen A, tetapi R tidak elemen B. Ya, ya berarti bukan subset ya. Berarti bukan subset. Kemudian himpunan yang sama. Ya sudah dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak selesai ini, kita sudah letih. Yang ditanyakan mungkin Tidak ada buat saya. bisa semua kira-kira? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oleh karena itu kita akhiri. Nanti tugas yang tadi itu saya tempelkan di minggu depan aja karena materinya ini belum selesai ya. Oke, kita absen dulu. Yang tidak masuk siapa ini? 48 orang.
Vincentius nggak masuk ya? Biar nggak nyebutin satu-satu. Matematika Fiskus. Empat delapan, oke. Mas berarti cuma satu orang yang nggak masuk. Vincentius. Oke, sudah selesai ya. Mohon maaf. Nggak usah lama-lama, nanti muntah semua. Kita lanjutkan di minggu depan saja. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau begitu, kita akhiri. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah. Jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.